Berapa parah itu, Dok? Cukup parah. Maka dari itu, untuk keselamatan Mas Rehan, kami menyarankan melakukan transplantasi hati. Ini semua karena perbuatan Teteh, karena terus nutupin kenyataan yang ada, Teh. Dan sekarang Mas Rehan yang kena akibatnya. Tapi udah gak akan lama lagi, Mas Rehan akan tahu kalau Umi bukan ibu kandungnya. Setelah hasil Umi itu keluar. Karena hatinya Umi gak akan cocok sama Mas Rehan. Ya. Abah, ini semua kehendak Allah. Apapun yang Abah lakuin semuanya sia-sia. Abah lihat sendiri kan, Mas Rehan masih hidup. Allah itu selalu ngawasin Abah. Jadi Abah harus hati-hati. Jangan sampai Allah murka sama orang-orang zalim seperti Abah. Abah, aku mau lihat keadaannya Mas Rehan. Kalian jangan coba-coba ngelawan, atau kalian akan tahu akibatnya. Aku takut terjadi apa-apa sama Rehan. Tapi aku tidak boleh gegabah. Aku takut Asep atau Marwah malah curiga kalau aku sebenarnya ibu kandung Rehan. Kak Umi kenapa, Kak? Umi kamu tuh nggak apa-apa, ya. Tapi jangan buka kamar ini. Jangan ada yang berani buka kamar. Kalau ada yang berani, tahu sendiri akibatnya. Aku harus cari cara untuk menolong Rehan. Aku takut terjadi apa-apa sama anakku. Ayo sekarang bubar. Mbok, mana kunci kamar? Cepat kasih kunci serep kamar Abah. Cepat! Tapi Mbok takut dimarahin sama Abah. Kalau ada apa-apa sama Rehan, tanggung jawab. Mau? Cepat kasih. Mbok, kuncinya kasih aja sama Uwa. Lagian kita kan harus nyelamatin Umi sama Aa. Ningsi takut kalau mereka berdua ada apa-apa. Nanti kalau Abah nanya, Mbok bilang aja kalau Uwa yang minta. Kenapa takut sama Uwa? Iya, Uwa. Ini Uwa. Gini aja lama banget. Tadi kasih. Halo, selamat malam. Ya sudah. Oh, ya. Nanti saya periksa dulu kontraknya ya. Ya, nanti saya telepon balik ya. Saya periksa dulu sebentar. Males gini hari. Periksa kontrak. Kalau bukan proyek besar, males banget ngurusnya. Si Asep teh pergi. Aku harus buru-buru buka kunci kamarnya. Rehan, bangun, sayang. Tolong. Ya Allah, tolong. Rehan! Rehan! Ya Allah. Perutnya Rehan. Kita harus bawa Rehan ke rumah sakit, Teh. Tolong, Teh. Tolong! Pak Badrun! Tolong! Tolong! Pak Badrun! Ya tolongin. Pak Badrun, tolong Pak Badrun, jangan diem aja. Sok atuh. Sanes gitu, Wak. Kita teh takut dimarahin sama Abah. Kalian teh kumaha? Takut gitu sama Abah? Jadi siapa yang udah berani buka pintu? Asep, kalau sampai terjadi apa-apa sama Rehan, tanggung jawab. Teteh akan laporkan kamu ke polisi. Ya jangan atuh teh. Makanya Rehan teh harus dibawa segera ke rumah sakit. Ya terserah teteh lah. Ya udah sebentar, aku telepon ambulan dulu.
Kamu ngapain masih di situ? Ayo masuk. Enggak, Bah, aku nggak mau. Lagian tuh seharusnya kita ikut ke rumah sakit, Bah. Alah, ngapain ke rumah sakit? Udah ada Umi sama Telis yang ngurus. Awas ya. Kalau kamu coba-coba masuk, pergi ke rumah sakit. Ya tapi aku belum ngantuk, Abah. Dipaksain tidur juga nggak bakal bisa. Iya, Bah. Harusnya benar kita tuh ke rumah sakit jengukin AA. Darsi! Ningsi! Iya, Abah. Iya, Abah. Abah mau mandi, ini jagain. Jangan sampai dia pergi ke rumah sakit, ya? Iya, Abah. Bo, Bang Ningsih, aku mau istirahat aja di kamar. Kalian duluan aja. Tapi Afifah, nanti kalau Abah nyariin gimana? Kan kita berdua suruh jagain kamu. Udah nggak apa-apa, aku kan di kamar nggak kemana-mana. Ya udah nggak apa-apa. Mbak Ningsih dan Bo Darsi udah pergi. Ini kesempatan aku. Aku harus ngeliat Mas Rehan di rumah sakit. Surga di telapak Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wa la wahdah. Rehan, bangun. Bangun, Rehan. Wah, nggak tega lihat kamu seperti ini. Cepat bangun, Rehan. Afifah! 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 Kemana si Afifah? Jangan-jangan dia kabur. Ningsih, Darsi! Narsi, Ningsih! Sini. Mana Afifah, ha? Tadi kan kalian cuma jagain, mana sekarang, mana? Tadi Afifah bilang kalau dia bakal masuk ke kamar kok, Bah. Demi Allah. Tapi mana? Ampun. Gak ada, mana? Hah? Iya, Bah, tadi ngomongnya kayak gitu. Pasti dia kabur ke rumah sakit besok Rehan. Dasar bini durhaka. Dilarang pergi masih kabur juga. Ya Allah, selamatkanlah Rehan. Hamba belum siap kehilangan anak hamba, ya Allah. Selamat malam, Dok. Suster. Malam, Bu. Dok, kenapa Rehan tidak sadar-sadar, Dok? Sebenarnya apa yang terjadi, Dok? Apakah keadaan anak saya kan baik-baik saja, Dok? Bu, hasil pemeriksaan Mas Rehan di laboratorium menunjukkan kalau adanya trauma karena benda tumpul yang mengenai bagian hati Mas Rehan. Berapa parah itu, Dok? Cukup parah. Maka dari itu, untuk keselamatan Mas Rehan, kami menyarankan melakukan transplantasi hati. Ya Allah, kenapa Rehan sampai bisa seperti ini? Berapa lama, Dok, menunggu pendonornya? Kalau soal itu kami belum tahu, Bu. Namun sangat kecil kemungkinan kami bisa menemukan pendonor. Tapi kalau ada keluarga, khususnya orang tua, itu sangat membantu kami. Dengan harapan semoga saja menjadi pendonor akan lebih cocok. Saya ibunya, Dok. Saya mau mendonorkan hati saya untuk anak saya, Dok. Kamu bukan ibunya, Marwah. Tapi aku. Rehan itu anakku. Hatimu belum tentu cocok untuk Rehan. Bagus kalau begitu, Bu. Dengan begitu memudahkan kami untuk mendapatkan pendonor. Tapi Ibu yakin mau mendonorkan hati Ibu? Siap, Dok. Saya siap. Saya mau berkorban apa saja buat anak saya. Tapi kalau saya boleh tahu, Dok, berapa besar risikonya untuk saya?
Ini yang perlu Ibu ketahui. Pendonor akan kami gunakan mencangkok hatinya 60%. Dan sisa 40% akan digunakan hidup normal oleh pendonor. Namun dengan pola hidup sehat dan menjaga makanan berangsur selama 6-12 bulan, Ibu akan mengalami perubahan dan volume hati akan kembali normal seperti biasa. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Lindungilah Mas Rehan ya Allah. Berilah kesembuhan sama Mas Rehan. Dok, kapan pencangkokan bisa dilakukan, Dok? Secepat mungkin lebih baik, Bu. Namun harus melalui beberapa prosedur untuk bisa memastikan kondisi calon pendonor hati. Karena apabila kami menemukan resiko bagi pendonor, kami akan mencari pendonor hati yang lain. Saya sehat, Dok. Kondisi saya juga baik. Saya sudah siap, Dok, untuk melakukan apa saja untuk anak saya. Bagus kalau begitu, Bu. Kami akan segera melakukan pemeriksaan. Marwah bukan ibu kandungnya. Tapi mudah-mudahan hasilnya cocok. Agar Marwah tidak curiga apa-apa. Aku tidak akan larang Marwah buat coba donorin hatinya. Dok, saya uaknya dok. Saya juga siap jadi pendonor. Ya Bu, nggak apa-apa. Kalau cocok. Kalau begitu, Ibu berdua ikut saya nanti dibantu suster. Kita segera melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya nanti akan menentukan siapa yang cocok untuk mendonorkan hati. Silakan Bu. Mari. Ngapain kamu kesini? Ini semua karena perbuatan Teteh, karena terus nutupin kenyataan yang ada, Teh. Dan sekarang Mas Rehan yang kena akibatnya. Tapi udah gak akan lama lagi, Mas Rehan akan tahu kalau Umi bukan ibu kandungnya. Setelah hasil Umi itu keluar. Karena hatinya Umi gak akan cocok sama Mas Rehan. Ya. Kalau kamu peduli sama Rehan, tidak usah banyak ngomong. Harusnya kamu berdoa. Mendoakan Rehan biar cepat sembuh dan mendapatkan donor hati yang cocok. Ngerti? Ya. Afifah, kamu dari semalam sampai pagi di sini nungguin Rehan. Kalau Abah tahu, terus ngamuk gimana? Aku udah izin sama Abah ke Umi buat temenin Umi. Maafin aku, Umi. Aku terpaksa berbohong sama Umi. Rasanya nggak mungkin Abah membiarkan Afifah ada di sini menunggu Rehan. Pasti Afifah bohong. Tapi aku ngerti, Afifah pasti nggak akan bisa tenang sebelum tahu keadaan Rehan. Permisi Ibu, hasil labnya sudah keluar. Ibu harus menemui dokter sekarang. Ya, ayo Teh. Ayo, Teteh juga udah gak sabar pengen tahu hasil labnya. Dok, bagaimana hasil lab saya? Sebentar Bu Olis, saya bacakan dulu hasil tes lab Umi Marwah. Hasil tes dari laboratorium menyatakan kalau hati Umi tidak cocok untuk transplantasi ke tubuh Mas Rehan. Ya Allah, kok nggak cocok sih dok? Saya kan ibunya. Kemarin dokter bilang kalau orang tuanya itu pasti cocok kalau transplantasi hati sama anaknya. Mudah-mudahan dokter tidak curiga kalau Umi bukanlah ibu kandungnya Rehan. Umi Marwah, biasanya memang kejadiannya seperti itu. Kedua orang tua akan cocok menjadi pendonor untuk anggota tubuhnya ke anak.
Tapi tidak semuanya pasti seperti itu. Karena dalam kasus tertentu pasti ada yang tidak cocok. Seperti saat ini, Umi Marwah tidak cocok menjadi pendonor buat Mas Rehan. Pasti suami Umi yang cocok. Jadi hanya dia harapan kami satu-satunya untuk bisa menjadi pendonor hati buat Mas Rehan. Ya Allah, Abah nggak akan mau mendonorkan hatinya buat Rehan. Kalau hasil lab saya cocok tidak dok untuk Rehan? Sebentar ya Bu. Hasil tes laboratorium Bu Elis sama dengan Umi Marwah. Sama-sama tidak cocok, Bu. Umi, gimana hasilnya cocok nggak? Umi dan Teteh, dua-duanya nggak bisa mendonorkan dok. Rehan. Teh, saya mohon Teteh bicara sama Abah ya. Kan Abah cuma dengerin omongnya Teteh aja. Dan sekarang, Abah itu satu-satunya harapan kita untuk bisa memberikan donor hatinya untuk Rehan. Abah kan bapaknya, pasti kan cocok. Tolong ya Teh, mohon. Demi Rehan Teh. Teteh akan coba nanti ngomong sama Asep. Alhamdulillah. Terima kasih ya Teh. Kasihan Umi. Umi nggak tahu kalau Abah bukan bapaknya Mas Rehan. Belum tentu hatinya Abah akan cocok sama Mas Rehan. Kamu salah, Marwah. Aku melakukan ini demi anak kandungku, Rehan. Walaupun aku tahu kemungkinan Asep bisa mendonorkan hatinya ke Rehan sangat kecil. Teh, biar saya duluan ya bicara sama Abah. Abah, hatinya Rehan tuh rusak dan dia butuh transplantasi hati. Abah kan bapaknya, jadi Abah satu-satunya harapan untuk bisa mendonorkan hati untuk Rehan, Bah. Biarin aja. Abah nggak mau donorin hati Abah buat anak durhaka itu, nggak mau. Abah kan ayah kandungnya Rehan, jadi Abah satu-satunya harapan. Tolonglah, Umi mohon ya, Bah. Biarin aja. Rehan yang mati. Kalau Rehan mati kan semuanya jadi tenang. Abah tenang, istri Abah tenang, nggak mikirin dia lagi, jadi betah di rumah, ya kan? Ya Allah, Bapak macam apa yang mengharapkan anak kandungnya meninggal? Anak itu kan harusnya berbakti sama orang tua, ya kan? Nah ini, Rehan itu tidak berbakti sama orang tua. Makanya mungkin, ya itu pembalasan Tuhan lah buat dia. Makanya dia jadi kayak begitu. Umi mohon, hanya Abah harapan Umi, tolonglah Bah. Nggak mau. Abah nggak mau donorin hati Abah buat dia. Itu. Teh, seandainya keajaiban itu ada, Abah mau mendonorkan hatinya untuk Mas Rehan. Sebentar lagi rahasia kalian akan terkuak. Karena dokter akan curiga, kenapa hatinya nggak ada yang cocok. Pulang. Pulang. Abah terlalu keras kepala. Dia benar keterlaluan. Tega sekali sama anaknya sendiri. Ih, apa-apaan sih ah? Aku nggak mau pulang. Kamu ngapain sih sini? Hah? Dasar istri durhaka. Nggak ada izin dari suami. Ngapain kamu kesini? Hah? Aku pulang. Enggak, aku nggak mau. Kamu berani nentang Abah? Hah? Berani ngelawan kamu? Aku nggak peduli, pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau nurutin perintah Abah lagi. Ngapain sebentar lagi si Rehan juga mati. Kamu nggak ada gunanya di sini. Ayo pulang. Ih, nggak mau. Aku nggak percaya sama Abah. Aku yakin kok Mas Rehan bakal dilindungi sama Allah. Dan aku nggak akan pernah mau turutin perintah Abah lagi.
Dia masuk ruang ICU. Aku harus kejar nih. Mohon maaf Pak, Bapak tidak boleh masuk ruang ICU. Tapi saya ada penting. Hanya 2 orang yang boleh masuk Pak. Jika Bapak ingin masuk, silahkan tunggu sampai ada yang keluar bergiliran. Silahkan duduk Pak. Awas sama begitu keluar, nggak ada ampun buat kamu. Sadarlah nak, jangan tinggalkan Umi. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu ya nak. Umi yang sabar ya Umi. Afifah, Umi harus kuat ngadepin semua cobaan ini. terima kasih Afifah. Umi juga sudah nggak tahu apa yang harus Umi lakukan. Umi sudah berusaha untuk mendonorkan hati Umi, tapi ternyata tidak cocok. Aku ngerti perasaan Umi. Aku juga sedih ngeliat Mas Rehan kayak gini Umi. Jadi kita harus ngedoain buat keselamatannya Mas Rehan, biar cepat sembuh. Iya Afifah, memang yang bisa Umi lakukan sekarang hanyalah berdoa. Umi udah sepenuhnya tawakal dan semua ikhtiar sudah coba. Tapi jika Allah mengizinkan, apapun bisa terjadi di dunia ini. Aku juga selalu berdoa untuk keselamatannya Mas Rehan, Umi. Sampai Mas Rehan benar-benar pulih dari sakitnya. Mas Rehan itu orang yang baik. Aku yakin Allah pasti akan mengirimkan malaikat untuk mendonorkan hatinya buat Mas Rehan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma syifik Rabbanas. Sifi anta syafi la syifaan ila syifauka. Ya yukhadiru saqma. Amin, Rabbil Alamin. Kasihan Umi. Aku bisa ngebayangin gimana hancurnya perasaan Umi melihat kondisi Mas Rehan kayak gini sekarang. Itu kan Mas Rino. Mas Rino? Mas? Elis. Ngapain kamu kemari? Mas kemana saja? Aku udah cari-cari Mas kemana-mana. Tapi Mas selalu aja menghindar. Lis. Masa lalu kita itu sudah tinggal kenangan. Kamu jangan ukir-ukir lagi. Aku butuh bantuan Mas. Anak kita dalam keadaan sekarat Mas. Butuh pencakupan hati Mas. Tolong Mas. Ini darah daging Mas. Aku udah mencoba mendonorkan hatiku tapi tidak cocok Mas. Satu-satunya hanya Mas. Hanya Mas yang bisa menolong Rehan. Kenapa Mas diam aja? Kenapa Mas tidak mau bantu? Ini darah daging Mas sendiri. Saya tidak mau mengambil resiko dengan mendonorkan hati saya. Tolong Mas. Tolong untuk sekali ini aja Mas. Selama ini aku udah gak pernah nuntut apa-apa sama Mas. Ini demi anak kita Rehan Mas. Aku mohon tolong Mas, tolong. Cuma dia yang aku punya sekarang. Elis, tolong kamu mengerti. Saya kan sudah bilang, masa lalu kita itu tinggal kenangan. Saya tidak bisa. Aku tidak mau terlibat dalam masalah ini. Baik Mas. Kalau Mas tidak mau membantu aku, lihat saja.
Aku akan temuin istri Mas dan anak Mas. Aku akan bongkar kebusukan Mas. Lis, apa maksud kamu? Hah? Kamu mau menghancurkan keluargaku? Terserah. Sekarang pilihan ada di tangan Mas sendiri. Kalau Mas tidak mau bantu, akan aku hancurkan keluarga Mas. Oke. Saya akan mendonorkan hati saya. Tapi ada harganya. Baik. Mas minta berapa? 500 juta. Mas, yang benar Mas. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Terserah kamu. Terserah kamu. Kalau kamu tidak mampu, ya lupakan saja donor hati itu. Aku tidak punya pilihan lain. Waktu Rehan tidak banyak, dia harus segera menemukan donor hati yang cocok. Baik. Aku akan penuhi permintaan Mas. San, Tata minta uang 500 juta. Mau operasi donor hatinya Rehan. 500 juta. Banyak amat teh. Asep nggak mau teh. Kasih duit segitu. Banyak itu teh. Biarin aja lah. Rehan mati. Lagian kan kalau Rehan mati kita bisa tenang teh. Kita nggak perlu lagi jaga-jaga rahasia. Ya kan? Asep juga bisa tenang, nggak perlu lagi takut Pak kawin sama dia, ya kan? Asep! Asep benar-benar tidak punya hati. Tega pisan sama Teteh. Kalaupun Asep marah sama Rehan, paling tidak Asep hargai Teteh sebagai kakak. Asep nggak peduli teh. Asep nggak mau ngasih duit segitu. Bagus. Kalau Asep tidak mau kasih, bongkar semua ini. Kalau Rehan bukan anak Asep. Kasih tahu aja. Kasih tahu aja sama Marwah. Asep juga nggak peduli. Asep nggak takut teh. Nggak takut. Tolong! Gak takut sama Teteh? Asep tidak takut sama Teteh? Iya? Ibu pergi dari sini. Bu, sebaiknya ibu pergi dari sini. Berani-beraninya kamu ngusir saya. Kamu belum tahu siapa saya. Saya nggak perlu tahu siapa ibu. Sebaiknya ibu pergi sekarang juga. Gimana caranya bisa dapetin uang 500 juta? Rehan harus segera dioperasi. Aku harus temuin Marwah. Dia pasti mau mengeluarkan uang itu. Marwah? Teh. Kebetulan ketemu Marwah di sini. Iya. Teteh ada perlu? Ada yang mau Teteh bicarakan? Tapi Teh, saya mau sholat dulu ya, mau doain Rehan. Aduh, kumaha sih? Ya teh penting pisan. Ya Teh. Tapi kita sholat aja dulu. Teteh udah sholat belum? Kita berjamaah ya. Habis itu baru kita bicara. Maang. Mana teh kumaha? Ya teh penting soal donor. Donor hatinya si Rehan. Emangnya kenapa? Abah berubah pikiran? Udah, lupain aja si Asep. Si Asep teh tidak mau mendonorkan hatinya untuk si Rehan. Abah tuh keras banget ya hatinya. Tidak benar sih dia lihat Rehan tersiksa sama penyakitnya. Ulah melo kitu. Teteh udah ketemu sama orang yang mau mendonorkan hatinya. Yang benar Teh? Ya bener lah. Tapi orang itu minta bayaran 500 juta. 500 juta? Iya,
Tadi Teteh udah ketemu sama si Asep, tapi Asep tuh tidak mau ngasih uangnya. Ya udah, biar aku yang bayarin ya. Syukurlah kalau kamu bayarin. Iya, tapi Teh, saya mau ketemu orangnya dulu ya. Nanti Umi siapin aja uangnya, sama Teteh dijemput orangnya, ya? Iya Teh, makasih ya Teh. Alhamdulillah. Umi ngapain bawa tas gede? Jangan-jangan dia mau bayar donor hati itu. Wah, ini nggak boleh. Aku harus cegah, Rehan nggak boleh sembuh. Masa Allah, Astagfirullah. Pak, bagaimana sih? Jalan ngeliat lah nih kalau gerobak jatuh gimana? Tadi kan nggak ada gerobak tuh, nggak ada gerobak Ya tadi. makanya jalan ngeliat dong. Udah usah. Nggak bisa kayak begitu, awas aja. Ini kalau gerobaknya tumbah gimana nih? Dagangan saya habis urusannya. Enggak, bukan kamu. Aduh, awas dong, ya, kamu gimana? Nggak bisa kayak begitu, udah pokoknya ganti rugi dulu nih. Alah, ganti rugi bagaimana? Ini kalau kaca pecah gimana? Halo, polisi! Polisi nih! Polisi! Urusan sama kamu polisi. Polisi! Main polisi main kabur aja. Apalagi ya? Ya ganti rugi Ganti dulu, polisi nih, Pak, nih mau memeras. Dia manggil polisi. Memeras. Marwah, ini Pak Rino. Dia sudah melakukan tes dan hasilnya positif. Dia bisa segera melakukan operasi untuk mendonorkan hatinya ke Rehan. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Rino, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Allah pasti akan membalas segala kebaikan Pak Rino. Pak Badrun. Iya Umi. Tolong disampaikan. Ini Pak uangnya Pak. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Aku harus segera menghentikan ini. Jangan sampai Rehan tertolong. Bertahan ya Rehan. Kamu pasti selamat, Nak. Maaf, Ibu tunggu di sini ya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa berbuat kecuali berdoa. Semoga operasinya lancar dan Rehan bisa cepat sembuh. Ya. Rehan mana? Rehan sudah ada di dalam, Abah. Sudah mau mulai operasinya untuk pencakokan hati. Telat lagi. Asep, sebentar lagi Rehan akan sembuh dan semuanya akan berubah. Teteh udah kasih tahu Umi belum? Kalau Rehan bukan anak dia. Kenapa? Asep takut kalau Rehan sampai menikah dengan Afifah. Iya. Teteh, kalau ditanya tuh jawab. Jawab yang bener. Udah kasih tahu belum? Teteh akan ungkap semuanya setelah operasi selesai. Sebaiknya jangan, Teh. Jangan. Kalau itu niat Teteh, Asep akan pastiin Rehan pulang dalam peti mati.
Teteh kenal Asep kan? Asep itu adik kandungnya Teteh. Asep itu bisa ngelaksanain ancamannya. Jadi bukan sekedar omong kosong. Ya, sebaiknya jangan. Asep, Teteh mohon, jangan celakain Rehan. Sampai kapanpun rahasia ini akan Teteh pegang. Bagaimana operasinya? Berhasil? Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Tubuh Pak Rehan bisa menerima donor hati itu. Dan sekarang tinggal menunggu Pak Rehan sadar saja. Karena masih terpengaruh obat bius. Terima kasih. Permisi. Orang baik seperti Mas Rehan memang selalu mendapat pertolongan dari Allah. Ditambah lagi doa Umi yang ikhlas. Rehan, ini Umi sayang. Bangun dong. Aku yang berjuang mencari donor hati buat anakku. Harusnya aku yang ada di sampingmu, menggenggam tanganmu. Bukan kamu, Marwah. Kamu sadar, Nak? Rehan, alhamdulillah. Kamu sadar. Rehan? Umi. Sakit. Aduh, maaf. Umi terlalu senang. Aduh, sakit. Gak kenapa-napa, Umi. Ini Rehan kenapa sih, Umi? Kok perut Rehan sakit kayak gini? Rehan, hati kamu rusak. Kamu harus mendapatkan cangkok hati. Tapi syukurlah, kamu udah mendapatkan donor itu. Sekarang kamu udah sembuh. Alhamdulillah kamu selamat, Nak. Tadi udah, Umi tuh takut sekali. Umi takut kehilangan kamu. Astaghfirullahaladzim. Umi, kenapa Abah tega banget sama Rehan? Rehan tahu Abah cemburu. Tapi biar gimana pun, Rehan itu anak kandungnya Abah. Kenapa Abah memperlakukan Rehan seperti orang lain? Rehan, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Jauh di dalam lubuk hati Abah tuh sayang sama kamu. Kamu kan anak laki satu-satunya. Abah tuh seperti itu hanya karena dibakar cemburu. Abah sayang sama Rehan. Yang donorin hatinya siapa? Bukan Abah kan? Bapak kandung kamu yang mendonorkan hatinya, Rehan. Teh, mau kemana Teh? Teh, tunggu sebentar Teh. Terima kasih ya.
Teteh udah menyelamatkan jiwa anakku. Aku berhutang budi sama Teteh. Makasih ya, Teh. Kamu salah, Marwah. Aku melakukan ini bukan buat kamu, tapi ini demi anakku sendiri. Hari ini Rehan pulang dari rumah sakit. Rumah ini akan kembali jadi neraka dengan adanya dia. Kamu udah gak sabar ya? Mau ketemu Rehan. Kenapa kamu gagu ya? Tanya kok diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku udah pulang. Asma, adanya yang cantik. Pas AA di rumah sakit bandel nggak? Nggak? Kangen AA? Sini. Ya Allah, AA juga kangen sama kamu. Cepat sehat ya. AA aja udah sembuh. Kamu kok belum sembuh? Alhamdulillah, aku seneng banget kamu sehat lagi, Mas. Rasanya aku pengen meluk kamu, tapi apa daya, itu semua nggak mungkin. Abah, ini semua kehendak Allah. Apapun yang Abah lakuin semuanya sia-sia. Abah lihat sendiri kan, Mas Rehan masih hidup. Allah itu selalu ngawasin Abah. Jadi Abah harus hati-hati. Jangan sampai Allah murka sama orang-orang zalim seperti Abah. Abah, maaf. Jika hasil proyek kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka akan ada kemungkinan bahwa proyek kita ini akan segera groundbreaking. Nah gimana? Kalau sekarang Afifah sama Tenlis sudah bongkar rahasia itu, bisa-bisa Rehan sama Afifah pacaran lagi. Abah, maaf. Jika hasil proyek kita ini tidak berjalan dengan apa yang kita rencanakan, akan ada kemungkinan bahwa proyek kita ini akan diundur 1 minggu dari waktu yang telah ditetapkan. Saya nggak mau mundur. Saya mau selesai tepat waktu. Saya nggak mau rugi. Ini apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Hah? Apa nih? Itu bah, Umi bikin pengajian selamatannya AA. Selamatan Rehan. Enggak. Enggak, Abang nggak mau. Pergi sini, bawa barang-barangnya. Bubar nggak? Bawa. Berisik! Diam! Amplop-amplop ini nanti untuk dikasih anak yatim. Sedekah dari kita. Ya, semoga aja Allah Niti memberikan kita keberkahan yang lebih besar lagi. Amin. Nanti anak-anak yatimnya datang jam berapa, Umi? Hana, kenapa? Kenapa kakak kamu jerit-jerit begini? Itu Umi Abah di depan ngamuk-ngamuk, semuanya diusir-usirin. Astagfirullahaladzim. Hana, jaga Teteh Asma ya. Yuk kita ke kamar aja yuk. Enggak mau, aku takut. Iya ke kamar aja kita yuk. Bubar. Abah, hentikan Abah. Jangan ngancurin barang-barang catering. Abah kita kan lagi selamatan, harusnya kan Abah seneng. Kok malah jadi marah-marah begini sih? Abang nggak
mau bikin selamatan buat Rehan. Nggak mau. Nggak mau Abah bikin selamatan. Tapi kalau Rehan meninggal, Abah akan bikin perayaan seminggu pakai duit Abah sendiri. Tahu? Astagfirullahaladzim, Abah tega bener sama anak sendiri. Rehan gak habis pikir. Rehan gak ngerti kenapa Abah sebenci itu sama Rehan. Abah mohon izinkan ya supaya selamatan ini bisa diteruskan. Kan ini juga semua pakai uang Umi. Sama sekali nggak pakai uangnya Abah. Apa ngapain? Sembarangan Mantai. Kalian lanjutkan ya semua persiapan ini. Teteh maksudnya apa? Hah? Asep nggak mau ada selamatan di rumah ini, tahu? Teh naon? Diam. Kalau Asep tidak suka dengan acara ini, pergi sana ke kantor. Tidak ada yang maksa kalau Asep ikut acara ini. Sep, Asep menginginkan Rehan meninggal. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Rehan masih sehat, baik-baik. Dan itu sebabnya kami mengadakan syukuran ini. Teteh ngelakuin ini kan bukan buat ngebelain Umi. Tapi karena dia membela anak kandungnya sendiri. Dari mana kamu? Aku habis beli goodie bag buat anak-anak yatim. Ada ya. Astagfirullahaladzim, Abah. Kamu nggak usah ikut acara ini. Apa? Kamu senang kan? Kamu senang kan? Kamu ikut ngerayain acara ini karena pacar kamu hidup lagi? Senang kamu kan? Iya. Dengar ya, Sep ya. Teteh punya kabar yang baik, Asep. Nanti di acara selamatan ini, Teteh akan umumkan ke semua orang kalau Rehan itu anak Teteh. Dan Teteh akan maksa Asep untuk cerai dengan Afifah dan menikah dengan Rehan. Kalau Asep tidak mau itu terjadi, jangan halangi acara ini. Sekarang aku akan biarin Teteh senang. Tapi lihat saja nanti. Habis ini aku akan tendang dia ke jalanan. Afifah, Abah nggak mau ikut dalam acara ini. Kamu juga ikut. Kamu ikut. Abah, ngapain? Kamu ikut. Ikut. Kamu juga nggak boleh diam di situ. Masuk. Ya Allah. Pakai ini. Abah. Jangan. Udah Rehan, jangan bikin Abah tambah emosi. Nanti malah Afifah dipukul. Udah biarin aja mereka.